Setelah beberapa orang menatap aneh ke arah Gama, namun ia hanya melemparkan senyum sambil menundukkan kepalanya, sambil keluar dari hamparan kebun teh dan terus berjalan mengikuti jalan setapak bertanah merah agar sampai ke rumah Mang Yana. Hanya ada satu rumah, tepat ketika jalan setapak yang Gama injak itu hampir saja berganti dengan jalanan penuh batu kerikil, dan ia langsung disuguhkan rumah sederhana yang dikelilingi tumbuh-tumbuhan. Langkahnya langsung terhenti manakala melihat lelaki dengan kopiah hitam baru saja keluar dari rumah itu. Mang Ujang, sesuai yang Budi katakan, tidak salah lagi, itu rumah Mang Yana. Bisik hati Gama semakin berhati-hati mendekat. Bersamaan Mang Ujang yang berjalan ke arah lain dengan tergesa-gesa. Kreket. Dengan perlahan Gama buka pintu yang tidak dikunci itu. Setelah memastikan keadaan di luar tidak ada yang memperhatikannya. Assalamualaikum, ucap Gama sambil melangkah masuk. Melihat keadaan rumah sudah sangat berantakan, tanpa Gama sadari, ketika ia masuk ke dalam rumah Mang Yana, dari kejauhan seorang lelaki bertubuh kekar sudah berdiri dan menganggukkan kepalanya berkali-kali. Orang itu yang sudah mempunyai rasa curiga kepada Gama sejak melihatnya ketika Gama duduk di warung Mbah Badrun dan Mak Ami, seketika membuat orang itu berjalan ke arah rumah Nikanti. Mang Yana, ucap Gama perlahan, sambil melangkah melewati barang-barang berserakan, bak rumah yang sudah tidak ditempati. Pasti ini bagian dari rencana Budi, membuat rumah ini berantakan. Bisik hati Gama melangkah ke arah salah satu kamar yang tertutup rapat di antara pintu kamar lainnya yang terbuka lebar. Mang Yana, ucap Gama sambil mengetuk pintu kamar berkali-kali. Siapa? Jawab Mang Yana sangat ketakutan. Apalagi luka di bagian betisnya itu belum sembuh dan hanya membuat tubuhnya itu terbaring. Saya Gama. Saya beritahu oleh lelaki berambut gondrong bernama Budi, Amang ada di kamar ini. Ucap Gama tidak langsung membuka pintu kamar. Mang Yana langsung teringat lelaki gondrong yang menyelamatkan dirinya malam itu, membuat ia semakin ketakutan. Apa boleh saya masuk, Mang? Ucap Gama masih berdiri di dekat pintu. Silahkan masuk, jawab Mang Yana terbata-bata, berusaha memundurkan tubuhnya agar bisa bersandar pada bantal yang sebelumnya Budi persiapkan. Astagfirullah, ucap Gama ketika melihat keadaan Mang Yana yang mengenaskan. Sini, aku bantu Mang pelan-pelan. Jangan terlalu dipaksa untuk bergerak. Kulitnya akan ikut bergerak dan lukanya akan sulit untuk sembuh. Lanjut Gama membantu Mang Yana. Mang Yana semakin kebingungan karena lelaki yang baru ia lihat bernama Gama ini jauh berbeda dengan lelaki gondrong itu. Kini sudah duduk bersila di dekatnya. Maaf, ada perlu apa Kang Gama ini datang ke kamar ini? Apalagi diberitahu oleh siapa namanya lelaki gondrong itu? Tanya Mang Yana berubah menjadi tenang setelah merasakan kehangatan dari cara Gama duduk bersila di hadapannya. Budi, nama lelaki gondrong itu. Saya Dikjaya Adikuna Gama, diutus oleh kakek saya Ki Dudui dan amang saya Mang Idim untuk menemui Ki Surya. Dari informasi Budi yang saya dapatkan, Mang Yana ini anak Ki Surya, ucap Gama perlahan. Sebentar, bentak Mang Yana sambil berdiri, seluruh bulu pundaknya itu setelah mendengar nama lengkap Gama dan Ki Dudui juga Mang Idim, sebuah nama yang sering sekali ia dengar dari almarhum Ki Surya. Ki Adiguna Rusdi Langsamana, ucap Mang Yana perlahan. Benar, itu buyut saya Mang, bapak dari Ki Dudui kakek saya. Mohon maaf jika kedatangan saya mengganggu waktu istirahat Amang dengan kondisi luka parah seperti itu. Ki Dudui sudah bercerita tentang Ki Surya, jawab Gama sambil menundukkan kepalanya di hadapan Mang Yana yang berusia jauh lebih tua darinya. Astagfirullah, alhamdulillah, tegas Mang Yana. Tiba-tiba memaksa tubuhnya itu terbangun dengan sisa tenaga yang ia miliki, mengabaikan luka bekas sayatan golok tajam di betisnya. Jika bergerak akan terasa perih dan kembali mengeluarkan darah. Sementara itu,
Terik sinar matahari siang ini dan ruangan kamar yang teramat sederhana menjadi saksi untuk Mang Yana yang selama ini selalu percaya pada wasiat Ki Surya, bapaknya itu, bahwa akan ada hari di mana keturunan Ki Guru Langsamana yang tiba ke kampung Ujung Hejo. Hapunten abdi lepat, hapunten kanu kasuhun pun uyut Ki Langsamana, hapunten abdi kedana nyambut. Malah gaduh para sangka awan katurunan Ki Langsamana. Hapunten. Mang Yana sudah bersujud di hadapan Gama sambil meneteskan air matanya. Kembali ingat semua pesan dari Ki Surya kepada Mang Yana tentang Ki Langsamana sebagai guru besar almarhum bapaknya itu. Mang, sudah, jangan seperti ini. Sudah tidak apa-apa. Harusnya Gama yang minta maaf akan merepotkan Amang. Sudah bangun. Banyak hal penting dan darurat. Gama butuh bantuan Amang. Ucap Gama langsung berdiri, berusaha membangunkan tubuh Mang Yana yang masih bersujud. Dengan darah dan luka di bagian betisnya semakin terbuka, Mang Yana hanya bisa menahan perih, manakala sudah kembali terbaring di atas kasur, dibantu oleh Gama. Apapun Gama akan Amang bantu. Sekalipun nyawa Amang taruhannya. Ki Langsamana sudah banyak membantu almarhum bapak. Saatnya Amang berbalas budi, ucap Mang Yana jauh lebih pelan dari suara Gama sambil membenarkan kacamatanya. Tidak seperti itu, Mang. Itu kebaikan buyut. Saya hanya keturunannya saja. Begini, Mang. Di antara teman-teman Nurwangi yang tiba 2 hari lalu, sopir di rumah pulang dengan luka parah di pundaknya. Namanya Mang Ade. Setelah mengantarkan istri saya tiba di rumah Nikanti, dan hal buruk sudah menimpa mereka semua, termasuk Rudi, suaminya Nurwangi. Mereka pulang dari Curug Bentang, dan Amang sudah kerja lama di rumah Nikanti, ucap Gama sambil membuang napasnya cukup panjang, semakin cemas pada keadaan Dewi. Curug di mana jasad-jasad anak Nikanti dibuang ke dalam goa? Curug Bentang yang menjadi tempat pembuangan mayat, Gam. Ki Surya pernah cerita seperti itu, ucap Mang Yana dengan tatapan kosongnya, bak membuka amanah-amanah yang pernah disampaikan Ki Surya kepadanya. Lalu Mang, getih wangi, dan semua ini amatlah sangat bahaya. Jika tidak dihentikan, pasti Amang tahu semuanya, tanya Gama berusaha tenang. Walaupun jawaban pertama yang barusan ia dengar membuat gelang gengge di dalam saku celananya itu berubah menjadi panas. Lalu kekejian, nyawa tumbal dari darah dagingnya Nikanti sendiri yang menjadi korban, Gam. Hingga bapak menjaganya agar Nikanti tidak memakan nyawa dari para warga kampung Ujung Hejo ini. Hanya menjaga tidak bisa melawan, hingga bapak meninggal di tangan Nikanti di suatu malam paling kejam, manakala Nurwangi lahir, yang seharusnya anak bayi itu tidak mempunyai salah, kini menjadi tujuan korban selanjutnya Nikanti, tegas Mang Yana, penuh emosi kembali mengingat kejadian kelam itu ketika ia berusia muda. Getih wangi, ucap Gama perlahan. Harum darah, iya harum yang harus selalu tercium di rumah besar itu sebagai persembahan agar Nikanti percaya dan abadi segala ilmu dan kesaktian juga kekayaannya. Dan sekarang Nurwangi sudah kembali, malah membawa teman-temannya yang mungkin akan bernasib sama. Amang tidak bisa seperti Ki Surya, jawab Mang Yana sambil meneteskan air matanya. Tenang Mang, tidak ada yang salah. Kedatangan Gama kesini untuk hal itu juga karena ada jejak langkah Ki Langsamana. Gama akan berusaha membereskan bersama Budi dengan perlahan, jawab Gama berusaha membuat Mang Yana tenang. Tiba-tiba Mang Yana mengerang kesakitan, dan di dalam luka yang kini terus mengeluarkan darah itu, kini keluar banyak belatung. Tahan Mang, tegas Gama langsung membuka tas yang sedari tadi berada di punggungnya itu. Hati-hati Gam, Nikanti mengetahui jejak Ki Langsamana, dan kesaktiannya akan semakin bertambah gila. Ia pernah muak dengan buyut kamu akibat ilmu-ilmu yang diberikan kepada Ki Surya waktu itu, dan mungkin akan banyak tumpah nyawa di rumahnya malam ini, ucap Mang Yana perlahan sambil menahan rasa sakit dan perih jauh berkali lipat. Nurwangi bukan bagian dari Getih Wangi. Ia hanya cucu bukan anak Nikanti. Ternyata belum cukup suami dan 3 anak perempuannya yang mati di rumah Nikanti, lanjut Mang Yana
mengeluarkan seluruh tenaganya untuk bicara, hingga matanya terlelap manakala Gama menempelkan ramuan dedaunan di atas lukanya itu yang sebelumnya Mang Iding titipkan. Kembali suara erangan dari mulut Mang Yana keluar. Namun pendengaran Gama dari bilik yang menjadi tembok rumah Mang Yana itu seperti ada langkah kaki yang mendekat. Apalagi Meong Hideng yang sedari tadi berdiam di tengah rumah tiba-tiba berjalan terpincang-pincang ke arah luar rumah. "Maaf Mang," bisik Gama, langsung menutup mulut Mang Yana agar tidak bersuara dan membenarkan langkah kaki itu semakin mendekat ke arah kamar. Langkah kaki dari luar semakin terdengar jelas. Sementara itu, sejak matahari perlahan turun dan teriknya semakin padam itu, Budi sudah bersiaga berpindah dari satu tempat ke tempat lainnya untuk memantau keadaan di rumah Nikanti. Ia hanya bisa melihat sesekali tubuh Nurwangi, Rudi, Zihan, dan Dewi itu dengan sengaja terbaring di ruang tengah rumah. Hanya satu kali Budi melihat senyum sumringah keluar dari mulut Nikanti yang duduk di kursi dekat dengan tubuh Nurwangi. Kemudian Budi menjaga jaraknya kembali agar tidak diketahui siapapun. "Sudah aku cari, Mak. Jujun tidak ada di mana-mana," ucap Mang Amo di hadapan Mak Sari yang suaranya kali ini didengar jelas Nikanti. "Amo, apa kamu belum berjumpa dengan Ajo?" ucap Nikanti sedikit kencang. Mang Amo langsung berjalan mendekat ke arah Nikanti. Ia merasakan ada hal yang tidak beres. Belum nih, Amo belum berjumpa lagi hari ini dengan Ajo," jawab Mang Amo semakin kebingungan karena tidak biasanya Nikanti menyebut anak buahnya yang paling setia itu. Nikanti hanya tersenyum. Sejak dari tadi hanya mengucapkan segala bacaan dalam hatinya untuk memberitahu para penunggu Bukit Socabrem dan Curug Bentang bahwa persembahannya sudah disiapkan. "Lain kali urus anak buah kamu itu dengan benar. Ajo membawa informasi yang sepertinya sangat penting. Ada orang mencurigakan yang ia temui di warung Mak Ami," ucap Nikanti sambil memandang tajam ke arah Mang Amo dan Mak Sari yang berdiri bersebelahan. "Orang mencurigakan? Akan Amo urus nih," jawab Mang Amo sambil membenarkan topi koboi yang tidak pernah lepas dari kepalanya itu. "Sudah diam, Ajo sedang urus. Itu dia datang," bentak Nikanti kesal. Sudah mendengar dari jauh dengan kesaktian yang ia miliki, Ajo mendekat dari arah depan rumah. "Sudah, jangan diteruskan merombak tempat untuk Nurwangi. Tidak akan berguna juga," lanjut Nikanti dengan kesalnya berdiri. Kemudian berjalan ke arah depan rumah dibantu Mak Sari. Mang Amo yang masih kebingungan itu hanya mengikuti langkah Mak Sari dan Nikanti sambil mendengar suara sebuah kendaraan roda 2 mendekat. "Maaf nih, ini motor yang Ajo temukan," ucap Ajo perlahan setelah membongkar kunci kepala motor dan bisa ia gunakan dengan mudah. Diikuti langkah tergesa-gesa Kek Badrun dan Mak Ami, membuat Mak Sari dan Mang Amo semakin kebingungan. "Ampuni, kakek tidak tahu apapun tentang lelaki itu. Begitu juga Mak Ami. Lelaki itu hanya bilang sedang kerja untuk melihat lantai saja yang katanya diutus atasannya," ucap Kek Badrun langsung bersujud di hadapan Nikanti, diikuti Mak Ami. "Ciri-cirinya yang disebutkan Ajo benar?" tanya Nikanti, memberikan pertanda untuk Mang Amo membangunkan Ki Badrun. Benar, menggendong tas nih, orangnya rapi," saut Mak Ami, masih mengingat ciri-ciri lelaki yang telah memberikannya selembar uang cukup besar. Nikanti hanya tersenyum, mengeluarkan sebuah senyuman yang membuat Kek Badrun dan Mak Ami ketakutan. Untuk pertama kalinya setelah puluhan tahun ia baru lagi melihat secara dekat Nikanti. Nikanti hanya menganggukkan kepalanya ke arah Mang Amo. Lalu Mang Amo menepuk pundak Ajo. Sebuah cekikan kencang mendarat di leher Kek Badrun dengan kencang. "Nih, ampun nih, lepaskan suami saya. Benar-benar saya tidak tahu apapun nih. Dia hanya bilang sesuai yang dikatakan Kek Badrun," saut Mak Ami dengan panik. Nikanti dengan perlahan mendekat ke arah telinga Kek Badrun yang hampir kehabisan nafasnya. "Habisi lelaki itu jika kembali. Bunuh dan bawa mayatnya ke rumah ini. Kalau tidak, mayat istrimu dan kamu sendiri yang akan terkapar di warung kamu itu. Paham?" bisik Nikanti, membuat Kek Badrun memaksakan kepalanya bergerak melawan tenaga Ajo yang semakin kencang mencekiknya.
Lepaskan, suruh mereka pergi. Biarkan motor itu terparkir di sini, kata Nikanti, membuat Maami langsung menarik tangan suaminya yang sedang mengatur nafasnya agar langsung pergi dari rumah yang tidak pernah terbayang oleh mereka berdua akan menginjak tanah paling haram di kampung ujung Hejo. Benar Jo, apa yang kamu lihat? Tanya Nikanti semakin kesal. Benar Nik, lelaki itu masuk ke rumah Yana. Aku bahkan mendengar dia di salah satu kamar, jawab Ajo dengan sangat yakin. Untuk apa tujuannya? Tanya Mang Amo. Tugasmu pastikan dan buang Yana malam ini juga. Jangan sekarang, masih banyak pekerja di kebun teh, bentak Nikanti semakin kesal. Ia merasakan perlahan bahwa ada pertanda buruk dari kedatangan lelaki itu. Jangan kotori tangan Amang dan Nini, biar Ajo saja. Sambil mencari di mana Jujun. Sampai sekarang Jujun belum terlihat lagi sejak mengawasi Amang di curug, ucap Ajo. Bawa potongan jarinya Yana ke hadapanku, bentak Nikanti sambil berjalan perlahan dibantu Mak Sari masuk ke dalam rumah. Jangan sampai ini yang aku takutkan, bisik hati Nikanti kembali teringat malam di mana ia menghabisi Ki Surya sampai tidak bernyawa. Tanpa mereka semua sadari, dari balik-balik pohon itu Budi sudah memperhatikan sedari tadi dan sudah mendengarkan semua suara bentakan Nikanti. Apalagi Budi sudah melihat dari kejauhan Meong Hideng berjalan terpincang-pincang menuju pintu dapur yang terbuka. Emak siapkan semuanya. Setelah matahari tenggelam dan jari-jari tangan Yana sudah berada di tanganku, ritual akan kita lakukan lebih cepat malam ini juga, ucap Nikanti sambil menaburkan berbagai macam bunga ke arah tubuh Nurwangi, Rudi, Zihan dan Dewi yang masih terlelap dengan wajah yang semakin pucat. Sudah Mak siapkan nih, jawab Mak Sari sambil menerima wadah dari Nikanti. Pastikan Amo, Ajo dan Jujun terkendali. Aku tidak ingin penantian puluhan tahun getih wangi ini gagal, bentak Nikanti. Terus mengikuti perasaan cemas dan bisikan-bisikan sosok yang berada di dalam dirinya itu, membuat Nikanti berjalan tergesa-gesa ke kamarnya untuk melakukan sesuatu agar kelak matahari tenggelam ia dapat memanggil sosok dari Curug Bentang. Dari dapur, Mak Sari baru saja membuatkan kopi untuk Mang Amo dan Ajo yang sedang memandang ke arah gubuk itu. Bersamaan dengan para pekerja kebun teh baru saja akan bersiap untuk pulang. Namun di antara mereka sudah dibuat curiga setelah mendengar bisik-bisik dari pekerja lainnya bahwa tadi Maami dan Kek Badrun datang ke rumah Nikanti. Apa aku buang Yana sekarang saja, Mang? Tanya Ajo sambil membakar rokoknya. Tidak sulit untuk tubuh kekar seperti Ajo membawa tubuh Yana yang ia pikir sudah terkapar. Jangan, nanti saja. Sesuai perintah Nikanti. Lebih baik kamu susul Jujun ke rumahnya. Saya mulai cemas, Jo. Susul juga lelaki itu ke rumah Yana, jawab Mang Amo. Dalam dirinya berkecamuk dengan kecemasan. Namun tetap saja ia yakin Jujun sudah ikut dengannya sangat lama. Baik Mang, sebelum maghrib Ajo sudah di sini lagi. Tidak biasanya Jujun sulit untuk dicari, kata Ajo langsung berdiri dan pergi meninggalkan Mang Amo seorang diri. Emak yakin lelaki itu mungkin, ucap Mak Sari sambil mendekat ke arah Mang Amo. Yakin akan aku habisi jika mengganggu, Mak, jawab Mang Amo kesal. Apalagi dari tadi memikirkan juga lelaki yang sama sekali belum ia lihat. Di sisi lain, Budi baru saja tiba di depan pintu rumah Mang Yana. Kedua bola matanya memperhatikan sekitar agar tidak terjadi kedua kali ada orang yang melihatnya. Gama, ucap Budi tergesa-gesa. Bud, ada apa? Jawab Gama sangat panik keluar dari kamar Mang Yana. Bawa Yana pergi. Malam ini Ajo akan datang ke rumah ini. Keberadaan kamu sudah diketahui Nikanti. Motor yang kamu gunakan sudah ada di depan rumahnya, ucap Budi sambil menundukkan kepalanya. Tidak apa-apa, percuma, mending kalian pergi, ucap Mang Yana. Walaupun ia merasa aneh, lelaki gondrong yang ia ketahui bernama Budi, bak hewan buas, bisa tunduk di hadapan Gama. Setidaknya, kalau mati mending aku saja yang menghabisi Amang karena tidak becus menjaga Dewi,
bentak Budi kemudian dengan kasar memangku tubuh Mang Yana. "Pelan-pelan Bud, kasihan lukanya. Belum kering sudah aku obati itu. Dan aku sudah bertemu dengan Mang Ujang juga barusan. Sudah bicara banyak. Malam ini Mang Ujang bergerak, tidak ingin Nurwangi mati sia-sia," ucap Gama. Mereka berempat sudah terbaring. Malam ini akan disajikan kepada sosok dari Curug Bentanggam, termasuk Dewi. Sebelumnya Ajo akan datang ke gubuk membawa mayat Mang Yana. Cepat, sebelum dia kembali dan Jujun bisa keluar dari hutan dengan keadaan parah, ucap Budi tergesa-gesa. "Biadab, Kanti biadab," ucap Mang Yana perlahan. Teringat semua kejadian paling tragis yang pernah menimpa almarhum Ki Surya. "Sudah Mang, ikuti saja Budi. Ayo pergi," ucap Gama dengan tergesa-gesa mengikuti langkah Budi ke arah samping perkebunan teh yang tidak pernah dijamah manusia itu, dengan cahaya kuning keemasan yang sudah hampir berganti dengan gelap malam. "Aku urus Ajo. Kamu temui Dewi dari arah samping. Ia berada di tengah rumah dan Meong Hideng berada di sekitaran dapur. Sekarang Gam, berpisah," ucap Budi perlahan sambil terus berjalan memangku Mang Yana yang belum bisa berjalan itu. "Seperti biasa Bud, jika keadaan mendesak. Kamu paham kan?" bisik Gama. Budi hanya menganggukkan kepalanya melihat Gama sudah berjalan ke arah rumah Nikanti. "Satu lurusan dengan gubuk itu ada tanah datarannya rendah dan pohon kecil Bud. Simpan saja Amang di sana," ucap Mang Yana yang lebih tahu keadaan perkebunan teh itu. Apalagi cahaya gelap malam baru saja tiba. Budi terus berjalan dari samping perkebunan teh. Rumput-rumput tinggi ia injak dengan perlahan, terus memangku tubuh Mang Yana yang tidak ingin diketahui Ajo dan Mang Amo. Sesekali ia melihat ke arah rumah Nikanti. Ia hanya menganggukkan kepalanya saja. "Apa yang akan selanjutnya terjadi Bud?" tanya Mang Yana setelah sampai di tempat yang ia sebutkan barusan. "Getih wangi, tapi bukan untuk Nurwangi, tapi untuk Nikanti," jawab Budi menurunkan perlahan tubuh Mang Yana sambil mengatur nafasnya yang ngos-ngosan. Mang Yana hanya menganggukkan kepalanya sambil membenarkan kacamatanya itu. Ucapan Budi membuat bulu pundaknya ikut berdiri. "Tunggu di sini sampai aku kembali. Kalau ada apa-apa teriak sekencang mungkin, paham?" ucap Budi dengan sangat dingin, membenarkan rambut gondrong yang sudah berantakan itu sambil berjalan ke arah gubuk. Sementara itu, gelap gulita dengan udara dingin yang menggigil sudah hadir lebih awal. Cuaca cerah malam ini hanya membawa angin yang tidak berbeda jauh dari malam kemarin. Angin kencang itu tidak jarang membawa semerbak harum bunga dan beberapa asap di ruangan tengah rumah Nikanti. "Sudah siap, Mak?" tanya Nikanti baru keluar dari kamarnya. Mak Sari hanya menundukkan kepalanya. Begitu juga Mang Amo yang melihatnya dari arah dapur. Nikanti keluar mengenakan pakaian yang ia pakai khusus untuk acara pesta yang akan ia persembahkan malam ini juga. Selendang panjang itu sudah bergerak mengenai lantai rumah, mengikuti langkah Nikanti dengan perlahan menuju tubuh Nurwangi yang sudah dipisahkan sedikit jauh dari Rudi, Sihan dan Dewi yang masih tergeletak di lantai. Bunga-bunga semakin banyak berserakan. Beberapa lilin sudah menyala dan darah-darah sudah membasahi seluruh tubuh Nurwangi tanpa mengenakan sehelai pakaian, hanya ditutupi kain hitam. "Mak, suruh Ajo sekarang juga buang ya nak. Jangan lupa 10 jarinya bawa ke hadapanku," ucap Nikanti, perlahan duduk di sebuah kursi yang sudah disiapkan Mak Sari. "Baik, akan Mak bilang sekarang," ucap Mak Sari dengan gemetar. Mak Sari hanya menganggukkan kepalanya. Langkahnya gemetar menuju dapur dengan perasaan takut, juga trauma yang mendalam, akan menjadi saksi kekejaman Nikanti untuk yang kelima kali di rumah itu setelah suami dan 3 anaknya mati. "Sekarang," bisik Mak Sari harus tega menyampaikan perintah dan tidak akan pernah berjumpa lagi dengan anak Ki Surya yang sudah menolongnya selama hidup bersama Nikanti. "Baik Mak," jawab Mang Amo yang sudah bermandikan keringat dengan udara dingin yang semakin terasa menggigil itu. "Jangan dulu pikirkan di mana keberadaan Jujun dan lelaki yang kamu cari itu, Jo. Termasuk si Ujang, mereka akan kuhabisi. Tugasmu buang dan potong semua jari anak sekarang," bisik Mang Amo dengan tegang. Ajo langsung berjalan tergesa-gesa menuju gubuk tua.
Golok tajam di samping pinggangnya sudah menempel dengan diperhatikan dari kejauhan oleh Mang Amo. Langkah Ajo begitu yakin dan tidak akan sulit untuknya melakukan tugas itu hingga ia sudah ditelan gelap untuk sampai ke gubuk. Setelah Yana mati dan 10 jarinya aku bawa, maka pesta Nikanti malam ini akan meriah, bisik hati Ajo sambil tersenyum sudah tiba di depan gubuk. Namun tiba-tiba kulit dahinya mengkerut. Ia melihat gembok yang malam itu ia kunci sudah tidak berada di tempatnya, membuat ia langsung mengambil golok dari sangkarnya. Bahkan sorotan cahaya lampu dari baterai di tangan Mang Amo hanya ia jawab dengan anggukan kepalanya saja, membuat Mang Amo tersenyum dari belakang rumah Nikanti. Krat. Ketika pintu gubuk itu Ajo buka dengan perlahan, ia hanya melihat sebuah kursi tanpa tubuh Mang Yana yang seharusnya masih berada di kursi itu dengan mulut tersumpal dan tangan terikat di belakang. Anjing, Yana, ucap Ajo dengan kesal, kemudian melangkah kakinya masuk. Krak. Tiba-tiba pintu gubuk ada yang menutupnya dengan perlahan dan suara gembok yang terkunci dari dalam terdengar jelas oleh Ajo hingga ia membalikkan kepalanya. Anjing, siapa kamu? Teriak Ajo dengan kencang, langsung mengarahkan goloknya pada lelaki gondrong yang baru pertama kali ia lihat, lelaki yang hampir sama kekarnya. Mana Yana? Teriak Ajo sambil mendekat. Budi yang sudah berdiri tegap itu hanya memandang dingin Ajo tanpa mengeluarkan pisau andalannya yang berada di balik pinggangnya itu. Akan aku bawa 10 jari kamu ke hadapan Nikanti. Suara itu bukan keluar dari mulut Ajo melainkan Budi, membuat Ajo benar-benar kaget dan langsung menyayatkan golok tajamnya tepat di bagian kepala Budi. Bukan sayatan golok yang mendarat di tubuh Budi, melainkan pukulan kencang mendarat di bagian perut Ajo hingga ia terdorong mengenai tembok bilik, dan dengan cepat Budi mengambil golok tajam Ajo hingga diarahkan ke bagian jari Ajo. Mang Amo yang melihat dari kejauhan menggunakan senter lampu malah kesal ketika melihat gubuk itu bergetar seperti akan runtuh. Harusnya cepat Ajo bawa Yana keluar, malah menghabisi di dalam gubuk itu, ucap Mang Amo. Suara teriakan kencang bukan terdengar dari arah gubuk, melainkan dari arah dalam rumah. Dan suara itu bukan teriakan Ruwangi, malah suara teriakan Dewi. Sudah masuk dari arah depan rumah lelaki berkopiah hitam dengan goloknya akan memenggal kepala Nikanti. Dan suara teriakan Dewi itu didengar jelas oleh Budi juga Gama yang sedang dalam keadaan siaga. Ampun, teriak Ajo setelah wajahnya sudah penuh dengan darah akibat bersarangnya pukulan Budi berkali-kali. Akan aku bawa jari kamu ke hadapan Nikanti, bisik Budi dengan dingin di dekat telinga Ajo. Hingga tiba-tiba angin kencang yang pertama kali hadir setelah puluhan tahun dari arah curug itu terdengar kembali dengan pertanda datangnya sosok yang akan menerima persembahan Nikanti. Nyai Gusti Dewi Bentang. Keinginan puluhan tahun itu akan segera terwujud agar getih wangi tercium. Kembali persembahan sudah siap untuk disajikan. Namun garisan takdir seolah tidak mempermudah keinginan Nikanti. Masa lalunya harus terulang, berhadapan dengan sebuah cobaan antara kehidupan dan alam kekal kematian. Gelap gulita itu semakin pekat tidak memberikan cahaya bulan, dan titik-titik bintang itu hadir dalam malam ini. Bak memberikan izin dan keleluasaan bagi manusia untuk semakin tersesat, manakala yang disembahnya bukan lagi pencipta, melainkan makhluk ciptaannya. Angin kencang yang berhembus tidak seperti malam biasanya, yang hanya membawa udara dingin dari arah perkebunan menuju kampung Ujung Hejo. Kali ini, angin-angin tiba berkali lipat untuk menabrak gubuk yang bertembokkan bilik hingga sampai ke rumah Nikanti, dan seluruh warga kampung Ujung Hejo merasakan sebuah pertanda keadaan puluhan tahun yang menjadi malapetaka akan kembali menghantui mereka, menunggu giliran tumbal yang dilakukan perempuan tua bernama Nisurti Kanti Widiarsi. Suara hantaman ranting pohon besar tua menimpa gubuk yang berada di samping hamparan kebun teh. Suara kencangnya semakin terdengar ke arah Mang Yana yang sedang berharap cemas. Ia memaksa tubuhnya itu bergerak ke arah atas tempat ia berdiam untuk melihat ke arah gubuk. Begitu juga dengan dua orang yang berada di dalam gubuk, langsung terdiam dengan suara kencang barusan yang hampir meruntuhkan bagian atapnya.
Tubuh Ajo kini sudah tergeletak tidak berdaya di atas tanah, berhadapan dengan Budi. Wajahnya sudah penuh dengan darah akibat beberapa kali mendarat hantaman pukulan yang dilakukan Budi tanpa belas kasihan. Tangannya perlahan bergerak untuk mengusap darah di bagian mulutnya itu. "Akhirnya tiba," ucap Ajo terbata-bata dengan tersenyum ke arah Budi yang baru saja mendengar teriakan suara Dewi dari arah rumah Nikanti. Bersambung, apa yang terjadi dengan Dewi? Nantikan bagian berikutnya hanya di Fakta Sejarah. Saya pamit, terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.